semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami, dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan, dan kiranya firman ini tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan arahan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, perkenalkan saya Riri dari kelompok 3. Judul yang akan saya renungkan adalah Hidup adalah Kesempatan. Diambil dari pengkhotbah yang menyatakan bahwa nasib semua orang sama. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam hidup ini dengan baik, apakah justru menyia-nyiakan. Maka dari itu, pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi, selagi ada waktu dan kesempatan, selagi kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, mari kita kerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, baik bidang pelayanan, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya, dengan begitu sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan tidak setengah-setengah. Nah, beberapa dari kita masih banyak yang memiliki kebiasaan klasik, suka menunda-nunda waktu dalam mengerjakan sesuatu dengan mengatakan, nanti aja kan bisa, besok atau lusa pasti aku kerjain. Padahal kita tidak mengetahui waktunya itu akan terjadi apa dalam 1 jam ke depan maupun besok atau lusa. Jadi kita harus berperilaku bijaksana atau kita akan menyesalinya. Kita juga harus serius karena Allah Bapa yang Maha Besar sedang memperhatikan kita, kehidupan kita. Kalau kita mau belajar untuk rendah hati, lemah lembut, Tuhan akan memberikan momentum yang mahal. Kita kadang mengalami perlakuan tidak adil, dihina, dan macam-macam yang tidak menyenangkan. Namun, itu adalah cara di mana proses pendewasaan kita. Momentum itu berharga untuk membentuk kita, supaya kita bertumbuh dan terus mencari Yesus, dan kita menjadi manusia yang selalu berada dekat dengan Dia. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh orang hanya untuk memenuhi ambisi dan kesenangan dunia, tetapi bukan untuk meraih bagaimana memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita harus berani fanatik, jangan jadi orang baik saja, jadilah orang yang rendah hati. Nanti kita akan bertemu momentum-momentum yang mengubah hidup kita. Memang tidak bisa berubah dalam sekejap, berubah itu memang tidak mudah. Namun ingatlah itu adalah momen berharga yang Tuhan berikan. Jangan disia-siakan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kalau kita masih bisa bernapas saat ini, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Waktu sisa yang Tuhan masih berikan kepada kita harus kita gunakan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa. Ayo kita berjuang menjadi anak-anak kesukaan Bapa di surga, bukan sekedar anak-anak kesayangan Bapa, tetapi menjadi anak-anak kesukaan. Seperti Filipi 3 ayat 13 sampai 14 tertulis bahwasanya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang terjadi di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus fokus kepada Tuhan dan kerajaannya.
Namun, kalau hati kita masih fokus kepada keinginan dunia, maka kita pasti akan menyesal ketika kita menutup mata selamanya. Waktu hidup yang Tuhan masih beri bagi kita adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat, bertobat, berubah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Pertama, Tuhan sabar terhadap kita. Memang Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya ke dunia ini saat ini. Namun ingat, Tuhan bisa saja memanggil kita. Jadi bukan Tuhan yang datang ke dunia ini, tetapi kita yang datang kepada Tuhan. Itu bisa juga kiamat pribadi kita. Itulah waktu dimana akhir kita meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban di hadapan tata pengadilan Kristus. Kita bersyukur untuk kesabaran Tuhan bagi kita. Jadi, Tuhan belum datang bukan karena Tuhan lupa janjinya atau karena Tuhan mengingkari janjinya, tetapi karena Tuhan sabar, masih memberikan kita kesempatan. Justru seharusnya kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan ini, karena masih banyak dosa ketidaktaatan dan ketidaktepatan kita. Maka kita harus bertobat dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, tujuan kesempatan ini adalah agar kita diselamatkan. Tuhan memberi kesempatan ini bukan supaya kita bisa menikmati keinginan dunia, kemewahan dunia, bisa hidup bebas dalam dosa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan memberi kesempatan, Tuhan begitu sabar bagi kita karena Tuhan mau kita diselamatkan, dikembalikan pada rancangan Allah yang semula. Tuhan mau kita terus diproses, dibentuk, manusia batinnya kita diperbarui dari hari ke hari. Jadi, mari kita terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah, karena kita juga tidak tahu sampai kapan Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita secara pribadi. Jadi, tujuan kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah agar kita diselamatkan. Jadi, itulah renungan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan hingga kami dapat mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi motivasi bagi anak-anak-Mu untuk bertobat dan menjadi lebih baik lagi dalam menghargai waktu, kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami akan kembali menjalani aktivitas kami. Lancarkanlah selalu dan lindungilah kami selalu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.